adalah tanaman hutan, pohon kemenyan, tentunya resapan air tidak ada, sudah dibabat. Maka tanah-tanah itu tadi itu tidak ada resapan air lagi. Kupikir itu akan menyebabkan erosi, sehingga air yang merah itu adalah hasil dari tidak tahannya tanah tadi untuk menyerap itu tadi. Dan airnya langsung ke Danau Toba. Meskipun di pinggir-pinggir di sebelum air masuk ke Danau Toba, kalau kawan-kawan tahu, air menuju Danau Toba itu dari hulunya nih, air silang itu sudah ada VLTA, sehingga berkurang. Nah, kalau kawan-kawan tahu, kalau dia masuk ke Danau Toba, alirannya itu air silang, aliran keluarnya apa? Di mana? Aliran keluarnya itu adalah Sungai Asahan. Nah, sementara Sungai Asahan sudah banyak sekali PLTA di situ, di bendung-bendung. Kupikir yang menjadi visi saya adalah menyelamatkan heritage atau tempat-tempat seperti Danau Toba tadi itu. Suatu saat ledakan soal Danau Toba itu bakalan cepat terjadi. Jika logikanya seperti itu, karena humbang itu terletak di atas, itu airnya nanti akan menyusul langsung ke Danau Toba. Kupikir itu bisa nanti menjadi pemantik kawan-kawan, mulai dari peraturan dan segala macamnya. Pikir itu menjadi sebuah pemantik. Terima kasih. Pemantik kita ya sangat luar biasa ya malam ini, yang memberikan sebagai awal untuk cakrawala berpikir kita kemudian bisa melihat lebih jauh lagi mengenai perkembangan food estate pada malam hari ini. Nah, seperti yang sudah Bung Barita jelaskan sedari tadi, bahwa basis pelaksanaan food estate ini berada di 3 daerah, yaitu Kalimantan, Sumut, dan Papua. Nah, kemudian Bung Barita juga menjelaskan bahwa ternyata pengelolaan food estate ini, selaku beliau yang sudah turun langsung ke daerah pelaksanaan program food estate ini, bahwa ternyata sudah penggarapan tanahnya atau pelaksanaan dan pembukaan lahannya itu sampai ke hutan-hutan lindung nih. Belum lagi ternyata komoditi-komoditi asli yang seperti kemenyan seperti disampaikan oleh Bung ini juga perlahan-lahan dibabat habis oleh pemerintah dalam pelaksanaan program food estate. Nah, seperti dijelaskan oleh Bang Barita tadi, bahwa kebutuhan mendasar kita sebagai manusia jelas pangan, tapi seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang, mungkin kentang masih bisa lah disebutkan sebagai pangan pokok untuk kita. Cuman seperti kata Bung Barita tadi, bahwa bawang merah dan bawang putih itu bukan urgensi yang sangatlah untuk saat ini dilakukan begitu. Mungkin untuk lebih lanjut mengenai pelaksanaannya bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua kita, Bung. Ya, oke. Selamat malam buat teman-teman semua yang telah hadir di malam ini. Perkenalkan, nama saya Agustin Simamora. Saya mewakili Biro Advokasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak. Yang pertama, pendapat yang akan saya jelaskan yaitu dari perspektif pengakuan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Karena lokasi food estate yang berada di Humbang Hasundutan, kondisi nyatanya itu dimiliki oleh kelompok masyarakat adat tertentu. Nah, jadi berbicara masyarakat adat, status hukumnya itu pertama diakui dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B. Nah, yang berbunyi negara mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang itu ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Nah, kondisinya masyarakat adat saat ini belum diakui secara penuh oleh pemerintah, termasuk
lokasi food estate yang sekarang yang telah ditanami di Sireria. Nah, Sireria ini merupakan termasuk dalam wilayah adat dari masyarakat adat Sireria karena telah dikelola secara turun-temurun dan berdasarkan genealogisnya. Nah, jadi melihat program food estate sekarang yang membagikan sertifikat pada tahun lalu sebanyak ada 87 sertifikat yang dibagikan. Nah, pembagian sertifikat ini sebenarnya dilihat sebagai kebijakan, bukan reforma agraria atau pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Nah, seharusnya pertama pemerintah harus mengakui dulu wilayah itu sebagai wilayah adat dari masyarakat adat yang hidup di sana, sehingga tidak akan menimbulkan nanti pergolakan sosial yang panjang. Itu dia. Karena jikapun mereka atau pemerintah mengatakan tidak ada masyarakat adat, nah sebenarnya berbicara masyarakat adat ini berbicara tentang sejarah, budaya, hukum adat, dan wilayah adat. Berbicara masyarakat adat itu sudah melekat yang keempat ini dengan wilayah adatnya. Nah, kemudian pertama adalah bahwa berbicara food estate ini dimaknai sebagai pembangunan ekonomi. Ya pastinya permasalahan yang utama menjadi terhambatnya ekonomi adalah ketimpangan penguasaan lahan sebenarnya. Ya karena presentasinya satu orang bisa menguasai jutaan ribu hektar, bahkan ratusan ribu hektar tanah yang ada di Indonesia. Nah itu tadi harusnya wilayah-wilayah yang menjadi lokasi food estate ini harus diakui terlebih dahulu sebagai wilayah adat masyarakat tertentu. Ya, aku rasa untuk pemantik diskusi kita ini cukup untuk saya nanti bisa berkembang dengan diskusi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikian dari perspektif masyarakat adat ya, dari secara adat mungkin dilihat bagaimana harapan dari mereka masyarakat adat terhadap pengembangan dan pembangunan food estate ini. Diharapkan seperti Bung sudah sampaikan tadi bahwa diharapkan adanya pengakuan terlebih dahulu terhadap masyarakat adat setempat untuk pelaksanaan program food estate ini. Mungkin kita bisa dengarkan lagi dari perspektif lingkungan supaya lebih terarah diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Bu. Oke, selamat malam buat kita semua. Salam adil dan lestari. Terima kasih buat teman-teman literasi kopi yang telah memfasilitasi diskusi malam hari ini yang bertemakan food estate untuk siapa. Nah, mungkin banyak di sini rekan-rekan yang sama, yang punya pandangan dan juga prinsip dalam memperjuangkan lingkungan hidup dan masyarakat banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roy. Saya berasal dari Walhi, Sumatera Utara. Walhi itu kepanjangannya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan profil Walhi kepada teman-teman. Kemungkinan ada teman-teman yang belum tahu gitu. Nah, Walhi itu salah satu lembaga lingkungan yang mungkin terbesar ya di Indonesia, yang selalu menyuarakan dan mengkampanyekan kasus-kasus lingkungan hidup. Nah, Walhi ada di tingkat nasional. Nah, untuk kita itu ada di tingkat daerah, Walhi Sumatera Utara. Jadi untuk informasi, Walhi itu sudah berada di
di 28 provinsi. Jadi ada beberapa provinsi yang baru mekar, yang saat ini kita masih tahap pembentukan walhi di provinsi tersebut. Jadi dari 34 ada 28 provinsi. Mungkin itu sedikit. Nah, soal bicara food estate, mungkin memang kawan-kawan dari Amantano Batak dan juga Bung Barita sebagai dari perspektif pers gitu kan. Nah, mungkin peneliti ya. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan dari perspektif lingkungan, dari segi kebijakan dan juga apa dampak dari program food estate yang ada di Sumatera Utara. Nah, mungkin kita bisa berkaca dari tahun 80-an di wilayah Toba khususnya, di mana tahun 80-an itu pertama kali hadirnya industri ekstraktif yang khusus dia di HTI, hutan tanaman industri. Kita sebut aja dulu itu terkenal dengan PT Indrayon gitu. Nah, semenjak tahun 80-an perusahaan ini telah banyak memakan korban dan juga dampak terhadap lingkungan dan perampasan hak masyarakat, khususnya memang di masyarakat adat dan petani gitu. Kemudian di tahun 98 sampai 2000-an, kemudian masyarakat khususnya di wilayah Toba itu melakukan perlawanan terhadap perusahaan PT Indrayon. Nah, hasilnya masyarakat memenangkan